إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang yang bertakwalah yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Dan karena takwalah salah satu pintu dari pintu-pintu ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana ridho Allah adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, dengan hikmah yang begitu mendalam, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengabdi, hanya untuk bertauhid. Maknanya adalah bertauhid. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya tauhid adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih agung melebihi dari tauhid. Oleh karenanya kalimat perintah di dalam Al-Qur'an adalah berisi tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kalian. Begitu juga dengan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada dua surat yang mana pembacaannya selalu digabungkan dan biasanya dibaca di dalam salat qabliyah subuh dan juga ba'dah maghrib, yang mana keduanya berisi tentang tauhid. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini berisi tentang tauhid, yang mana di dalamnya berbentuk pengamalan. Bahkan di surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang toleransi. Toleransi dalam beragama. Allah sangat jelas menerangkan kepada kita semua bahwa toleransi adalah bermakna membiarkan atau sikap bersabar membiarkan orang lain mengerjakan sesuatu. Sikap sabar
membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sikap sabar, membiarkan orang lain menyembah Tuhannya masing-masing. Itulah makna toleransi yang sebenarnya, bukan menghormati, yang mana lantas kemudian dengan menghormati itu kita ikut-ikutan mengikuti ritual agama lain, maka ini adalah sesuatu yang salah. Menghormati dengan toleransi itu beda, sangat jelas, di dalam kamus pun berbeda. Menghormati dengan toleransi itu beda. Kami ulangi, toleransi adalah sikap sabar, membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Itulah toleransi, bukan ikut-ikutan mengikuti ibadah orang lain. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Agamaku adalah agamaku, agamamu agamamu, bukan agamamu agamaku, agamaku agamamu. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini bukan toleransi. Toleransi batasannya sudah jelas. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Ini juga berbicara tentang tauhid, yang mana bentuknya adalah keyakinan. Surat Al-Ikhlas ini berisikan tentang tauhid, yakni keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Satu-satunya Tuhan yang mengurusi bumi, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit. Satu-satunya Tuhan yang mengurusi segala alam raya ini, mematikan, menghidupkan, menghancurkan, mewujudkan, dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak berbilang, satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka ini adalah perkara penting, masyarul muslimin. Perkara tauhid adalah perkara yang penting. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berada di kota Mekah, beliau mendakwahkan tauhid, yang mana kemudian syariat-syariat berikutnya diikutkan seiring berjalannya dakwah tauhid. Karena tauhid ini penting, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya selama 13 tahun untuk menguatkan tauhid mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak berpuasa, tidak melaksanakan zakat dan lain sebagainya, atau juga melakukan keharaman-keharaman yang dilakukan oleh seseorang seperti meminum khamar, memakan riba, berzina dan lain sebagainya, maka ini tentu adalah sesuatu yang Allah benci, bahkan akan menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan dosa tersebut memiliki peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Meskipun dosa itu kesyirikan atau kesyirikan kecil, maka peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik liman yasha. Itu pun ketika Allah menghendaki untuk mengampuninya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar,
dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, sedangkan kesyirikan adalah kezaliman yang begitu besar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah orang-orang yang berbuat zalim itu memiliki pelindung seorang pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya mempelajari tauhid, betapa pentingnya mewaspadai perbuatan kesyirikan yang bahkan ini dihembuskan oleh syaitan yang selalu menghembuskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita selalu merasa aman dari perbuatan kesyirikan, padahal Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesyirikan, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, wajanubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Berikut juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, maka mintalah ampun kamu lidzambika, untuk dosamu. Maka perkara tauhid adalah perkara yang penting serta mewaspadai kemusyrikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan syirik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap mempelajari tauhid dan berhati-hati terhadap kesyirikan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan adalah perkara yang begitu membahayakan bagi kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Bahkan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid ini masih tersebar di masyarakat kita. Di antara bentuk kesyirikan ini ada yang berbentuk kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil. Maka ini adalah tetap berbahaya, karena sebesar-besarnya dosa besar, maka lebih besar lagi dosanya syirik kecil. Ketahuilah bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kesyirikan yang terjadi di masyarakat, yang pertama adalah dalam hal penyembelihan, yakni menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta perlindungan kepada selain Allah taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mematikan kita, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menghancurkan bumi, Allah yang menjaga laut, Allah yang menciptakan laut, Allah lah yang mengatur laut. Maka ini harus diperhatikan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kesyirikan adalah seperti sihir dan jampi-jampi. Di antara bentuk sihir-sihir dan jampi-jampi ini yang tersebar di masyarakat adalah pelet. Pelet adalah suatu jampi-jampi yang mana diucapkan untuk membuat orang lain yang tadinya tidak cinta menjadi cinta, dan yang tadinya cinta menjadi tidak cinta, bahkan menimbulkan perceraian. Maka ini adalah perbuatan syirik. Maka ini perlu diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman
walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tidaklah Sulaiman kufur, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kufur, yang mana mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesyirikan adalah menggantungkan jimat, penglaris, pelindung dan lain sebagainya, yang mana biasanya disimpan di atas pintu, disimpan di toko sebagai bentuk penglaris atau sebagai bentuk pelindungan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang Allah tidak ridha dengan hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengalungkan jimat. Mengalungkan jimat ini biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil atau bayi-bayi yang baru lahir, yang mana mereka berkeyakinan bahwa hal itu akan melindunginya dari mara bahaya, melindunginya dari kedengkian orang, melindunginya dari keirian orang. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, karena perbuatan ini Allah tidak ridha, dan perbuatan ini Allah tidak maafkan kecuali dia bertobat dari kesyirikannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.